Halo semuanya dan selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan langsung tancap gas buat menguasai kosakata paling vital dalam dunia kaigo atau perawatan di Jepang. Yuk, kita bedah bareng-bareng istilah-istilah kunci seputar posisi dan kondisi pasien yang bakal kamu pakai ya setiap hari. Udah siap? Mari kita mulai. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan sekedar hafalan biasa. Menguasai kata-kata ini adalah kunci utama buat komunikasi yang lancar, memastikan pasien kita aman, dan pastinya buat nunjukin kalau kita itu profesional. Jadi yuk siapkan diri, kita mulai dari sekarang. Oke, kita masuk ke bagian 1, posisi-posisi dasar tubuh. Anggap aja ini fondasinya ya, kosakata yang bakal kamu dengar dan pakai terus-terusan. Kata pertama kita adalah aomuke. Artinya itu posisi telentang. Ini posisi yang paling umum banget. Yuk kita coba ucapin bareng-bareng, dengerin baik-baik ya. A-O-Mu-Ke. Bagus. Nah, kamu pasti akan sering dapat instruksi buat memposisikan pasien secara aomuke. Lanjut. Sekarang kebalikannya nih. Namanya utsubuse, yang artinya posisi tengkurap. Ayo kita coba ucapin lagi. U-T-S-U-Bu-Se. Mantap! Berikutnya ada yokomuki. Ini artinya posisi menyamping. Wah, ini posisi yang penting banget buat mencegah luka baring atau yang biasa disebut dekubitus. Coba ucapkan yang jelas ya. Yokomuki. Hebat! Nah, sekarang perhatikan 3 posisi penting ini. Yang pertama ada zuowei. Ini buat posisi duduk secara umum. Terus ada liwei untuk posisi berdiri. Dan yang ini nih yang spesifik banget dan sering dipakai, tanzai. Artinya posisi duduk di tepi ranjang. Biasanya ini persiapan sebelum pasien berdiri. Tolong diingat baik-baik ya, tanzai. Luar biasa. Kita lanjut ke bagian 2 ya. Sekarang kita bahas istilah-istilah buat ngegambarin kondisi pasien. Nah, memahami ini tuh krusial banget, biar komunikasi sama tim medis jadi akurat dan gak salah paham. Di sini ada 2 kata yang enaknya dihafal sebagai satu pasang. Coba lihat. Kensoku itu artinya sisi tubuh pasien yang sehat atau kuat. Sebaliknya, wansoku adalah sisi yang sakit atau lemah. Coba ulangi setelah saya. Kensoku, lalu kansoku. Percaya deh kalau dihafal barengan gini bakal jauh lebih nempel di kepala. Oke, selanjutnya istilah yang sangat-sangat penting, mahi. Mahi. Artinya lumpuh atau paralisis. Tahu apakah seorang pasien punya kondisi mahi atau enggak, itu bakal mengubah total cara kamu memberikan perawatan. Jadi, ini wajib hafal. Terakhir, ada 2 konsep umum yang jadi payung buat semua istilah tadi. Pertama, tai. Ini istilah umum buat postur atau posisi tubuh. Terus yang kedua, jushin, artinya titik pusat gravitasi. Memahami konsep jushin ini penting banget loh, terutama dalam mekanika tubuh, yaitu gimana caranya kita bantu pasien bergerak tanpa bikin diri kita sendiri atau pasien cedera. Oke, kamu udah menyerap banyak banget informasi nih. Sekarang waktunya kita uji ingatan sedikit dengan kuis cepat. Tenang aja, ini cuma cara seru buat mastiin materinya beneran nempel. Udah siap? Yuk kita lihat seberapa banyak yang kamu ingat. Pertanyaan pertama nih, posisi paling dasar pas lagi baring, yaitu telentang. Apa ya istilah Jepangnya? Aku kasih waktu dikit buat mikir. Dan jawabannya adalah aomuke. Betul banget. Kalau kamu berhasil jawab, keren. Pertanyaan kedua, masih ingat kan pasangan kata yang tadi? Sisi tubuh pasien yang lemah atau yang sakit itu disebut apa ya? Tepat sekali. Jawabannya, wanseku, kansoku. Ingatanmu bagus banget ya? Pertanyaan nomor 3. Ingat kan posisi spesifik yang tadi aku minta buat dihafal banget? Apa sih arti dari tanzai? Bener, duduk di tepi ranjang. Kamu ingat dengan sangat baik. Luar biasa. Pertanyaan keempat. Kalau sisi yang sakit itu kansoku, berarti lawannya yaitu sisi yang sehat disebut apa dong? Ya. Itu dia, jawabannya kensoku. Wah, kamu udah nguasain pasangan kata ini. Hebat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa arti dari kata yang penting banget ini? Mahi, M-A-H-I. Jawabannya adalah lumpuh atau paralisis. Sempurna. Selamat ya, kamu berhasil menyelesaikan kuis ini dengan sangat baik. Yuk, sekarang kita rangkum poin-poin kuncinya.
Jadi kalau ada 3 hal yang harus banget kamu bawa pulang dari sini, ini dia. Pertama, aomuke sebagai posisi dasar. Dan yang paling penting selalu bisa bedain antara kansoku, yaitu sisi lemah yang perlu kita lindungi, dengan kensoku, sisi kuat yang bisa kita manfaatkan untuk membantu pergerakan. Ingat, ini baik-baik ya. Setiap kata baru yang kamu kuasai, itu bukan cuma sekedar nambah hafalan, tapi itu adalah satu langkah nyata buat jadi perawat yang lebih kompeten, yang mampu memberikan perawatan yang lebih aman dan juga penuh empati. Nah, aku punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Dari semua kata tadi, kata mana sih yang menurut kamu paling menantang dan perlu kamu latih lagi hari ini? Coba deh, tulis, ucapkan, dan pakai. Konsistensi itu kuncinya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng. Sampai jumpa di materi berikutnya ya.